Seterusnya Ustaz, berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir tarikat, tarikat adalah sunnah. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syadziliyah atau At-Tariqah Asy-Syadziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lit-Turuq As-Sufiyah, majelis tinggi tarekat-tarekat Sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majelis khas untuk di Negeri Sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir, maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq dia seorang ahli hadis, tapi dia juga seorang mursyid As-Syadziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikat ini Syekh Muwaffaq? Kata Syekh Muwaffaq seorang ulama, dia susun zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah, andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah. Dinisbatkan kepada dia. Tariqat Naqsabandiyah, Tariqat Sattariyah Ahmad Sattari, Tariqat Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi, Tariqat Syadziliyah Abul Hasan Asy-Syadzili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri. Nah, apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdhalul zikri la ilaha illallah, dari hadis. Membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bagi hadis. Berzikir mengucapkan Allah Allah, kalau ada orang berzikir mufrad Allah 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 Allah, ada dari hadis. Mana zikir Allah Allah? La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah. Tengok pula dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi tetaplah mursyid-mursyid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fiqh Syafi'i, dalam masalah tasawuf, bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan Asy-Syadzili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursyidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursyidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam.